pesan dan pesan tentu yang akan memasuki pornografi kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Terima kasih yang sekali atas waktunya yang diberikan kepada saya, dan yang pertama yang kami hormati, saya hormati Bapak Kepala BP Wailata Suryospe, yang lainnya yang teristimewa Bapak Nugroho yang senantiasa setiap hari-harinya sudah menemani kita, wabil khusus rekan-rekan penyuluh baik itu tanam pangan dan ternakan Wailata, semoga seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada di siang hari ini kita bisa berkumpul di BPD Wailata dalam rangka rapat rutin di BPD yang sekaligus saya nyepeng alamat, yaitu nyepeng pamitan, karena kita adanya bersamaan kita sudah terpisah kita secara sosial kita harus ada semacam terpisah. Yang pertama sekali saya minta permohonan maaf untuk sebesar-besarnya yang mana pada bulan-bulan kemarin, bulan September pada akhir-akhir, yang setidaknya saya itu sudah di dalam berakasi untuk senantiasa menemani rekan-rekan yang ada di BP Wailata ini selalu hadir bersama-sama. Namun pada akhirnya ada beberapa hal yang mungkin saya kerjakan sehingga saya nggak bisa hadir setiap saat menjelang akhir pekerjaan saya, yang mana dari tanggal 17 September waktu itu, karena sebenarnya itu ada sama panen raya yang rencana dihadiri oleh Bapak Menteri, Gubernur, dan Bapak Sekda Provinsi, yang pada akhirnya panen raya yang dilaksanakan oleh Bupati, namun dia juga cukup desa, sehingga waktu itu saya tidak hadir karena mengikuti bintek BPD dan Pak Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan gelombang, yang pada intinya untuk desa Wareman sendiri itu mendapat giliran pemilihan kepala desa yang pada tahap pertama. Yang selanjutnya untuk pensiun saya belum beres, dan waktu itu juga saya sudah ke BKD, karena BKD juga saya ternyolongnya nggak bisa ketemu, sehingga dari BKD juga untuk menghubungi saya nggak bisa karena nomor saya yang ada di belangko berkas itu tertutup oleh jepit-jepitan, sehingga dari BKD juga sempat kebingungan. Sehingga waktu itu tanggal 26 saya ke sana bertemu dengan orangnya, sehingga selama 2 hari saya bisa menyelesaikan berkas pensiun saya, dan alhamdulillah saya sudah menyatakan putus gaji dari Dinas Pertanian Bengkulu, dan pada akhirnya nanti bulan Oktober saya sudah lepas dari Dinas Pertanian Bengkulu. Dan yang selanjutnya itu juga karena saya nggak pamer istilah kesibukan, karena itu tuntutan dari desa. Waktu itu juga harus segera melaksanakan
setelah Piltek melaksanakan pembentukan panitia Pilkades. Setelah Pilkades sebelum Oktober habis harus muskes, hingga hampir 2 minggu itu betul-betul itu sangat padat sekali jadwal kegiatan, sehingga saya tidak bisa menemani teman-teman sekalian di akhir-akhir masa tugas saya. Oleh itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya saya akan cerita sedikit masalah kisah kehidupan saya dari sejak mau berangkat ke Provinsi Maluku sampai sekarang ini. Pada waktu itu tahun 1986 saya sendiri yang alhamdulillah di sini juga ada teman saya juga, Pak Sukoyo, waktu itu juga termasuk angkatan saya dan Pak Supriyanto. Pada tanggal 23 Agustus kalau tidak salah itu saya dan rombongan sejumlah 40 orang calon penerjun pertanian dari Provinsi Jawa Tengah dikirim ke Provinsi Maluku, dan alhamdulillah sampai di PKPI di Boka saya waktu itu di di coaching, diberi gambaran wawasan tentang Provinsi Maluku pada umumnya, yaitu tentang wawasan geografi serta topografi untuk penyuluh untuk melaksanakan tugas di wilayah masing-masing, sehingga yang pada akhirnya tanggal 28 Agustus saya dikirim ke BKPP masing-masing, dan dari 42 orang itu sudah terpisah, terpencar jauh. Ada yang di Pulau, ada di Seram, ada di Pulau Ambon sendiri, karena Pulau Ambon juga itu ada 2 wilayah, Kota Madya dan Maluku Tengah, dan juga termasuk di di Pulau Ambon, tapi masuk wilayah bagian Maluku Tengah karena kecamatan Salah Mutu dan wilayah itu tuh masuk di bagian kecamatan Kabupaten Maluku Tengah. Dan yang selanjutnya setelah itu saya tugas di Desa Tulehu itu selama 11 tahun dari bulan Agustus 28 Agustus 1986 sampai 1993, 11 tahun di situ. Dan pada itu juga saya sempat tugas di Kecamatan Tehuru, dalam itu mengawal kegiatan pengembangan tanaman perubahan, yaitu lahan marginal, waktu itu tanaman mangga, jeruk, nangka dan lain-lainnya, sehingga saya kirim ke Tehuru selama 1 tahun. Khususnya dalam penanganan tugas, khususnya di BPWATA ini di tahun Wadata, Indonesia Waleman, saya merupakan seorang penyuluh yang tidak pantas dicontoh oleh rekan-rekan sekalian, karena saya ini tidak ada suatu kesuksesan, keberhasilan baik di bidang tugas pribadi saya sebagai penyuluh maupun pribadi saya sebagai kepala rumah tangga. Oleh itu jangan mencontoh saya, contohnya teman-teman yang lain yang lebih sukses. Tapi itulah manusia, perjalanan manusia merupakan ada keistimewaan dan kelemahan. Dan harapan saya dengan selesainya tugas saya di Dinas Pertanian Kabupaten Bulu dalam ini Cabang Melata di BPWATA ini, harapan saya itu rekan-rekan sekalian tetap kompak, tetap bersatu, tetap berjibaku untuk memajukan Kecamatan Melata, sehingga BPWATA akan menjadikan satu BPP yang dikenal oleh khalayak ramai, lebih untuk Dinas Pertanian, lebih untuk Kementerian Pertanian di pusat sana nanti. Karena Kecamatan Melata merupakan satu kecamatan yang punya potensi yang cukup bisa diharapkan, terutama di bidang tanaman pangan di padi, jumlahnya cukup luas. Hanya saja masih ada kendala-kendala di mana beberapa desa yang juga diadakan tetap sawah yang belum bisa digarap secara penuh karena ada beberapa permasalahan.
sendiri, desa saya sendiri itu memang sudah ada 374 hektar yang belum bisa tergarap secara rutin karena ada permasalahan tanah yang sangat rumit, sangat pelik. Waktu itu juga sudah sampai ke dewan juga tidak ada tanggapan yang serius. Dan kata saya, mungkin saya pribadi mewakili keluarga saya yang mana dalam kebersamaan dengan anak sekalian, mungkin ada tutur kata saya atau pembicaraan yang kurang pas di hati Bapak sekalian dan anak sekalian, baik tindakan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Bapak sekalian juga bisa lebih sukses untuk harapan Kecamatan Wailata pada umumnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Kepala BPP Wailata untuk menanggapi kepada Bapak. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wardi yang secara resmi tanggal 20 September kemarin beliau memasuki purna bakti sebagai aparatur sipil negara yang terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Bulu, kemudian Kecamatan Wailata dan Desa Wailata. Sebagai wilayah kerja Pak Wardi, kemudian yang terakhir adalah Desa Parbulu. Olehnya Desa Dibuai, Pak. Desa Dibuai. Olehnya itu setelah kami dan teman-teman mendengar apa yang disampaikan Pak Wardi, mulai sejarah keberangkatan dari Jawa Tengah menuju Maluku, di Ambon, tadi kita berbarengan, kita kenal juga di situ. Saya juga tidak kenal Pak Wardi siapa, Pak Supriyanto itu siapa, Pak Nopi itu siapa. Pada saat berangkat itu kita tidak saling mengenal. Ya, pertama dari 42 orang calon penyuluh dari Jawa Tengah itu, hari itu dikumpulkan di Wisma PKN apa itu? Kita dikumpulkan di situ, makanya saya bilang tidak saling kenal, Pak. Ada yang diantar keluarganya pakai mobil, ada yang diantar pakai bis, ada yang diantar pakai motor, ada juga yang naik becak, diantar ke tempat penampungan, sehingga malam harinya itu kita berangkat dari kota Semarang menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan satu bis besar yang dikawal oleh orang Dinas Pusat pada saat itu. Sampai di Tanjung Priok itu pagi hari, kita dari Semarang itu malam. Pagi hari langsung diterima di pelabuhan, diarahkan, semua kita naik kapal Rinjani pada saat itu. Sampailah kita di Ambon dalam perjalanan pagi hari. Selama di kapal, itulah kita baru saling sapa, saling mengenal. Sampai dari mana, statusnya gimana, pendidikannya apa. Rata-rata pendidikan baru lulusan SMK pada saat itu. Kemudian status 90% bujang. Bahkan ada yang sudah keluarga tapi masih disembunyikan. Ya kan? Dari 42 orang itu saling mengenal. Ada separuh itu di kelas 4, ada separuh di kelas ekonomi.
pada saat naik kapal itu, sehingga setiap saat diumumkan di informasi itu bahwa calon penyuluh pertanian Provinsi Maluku untuk berkumpul di dek 4 gitu ya. Nah kira-kira itu di coaching akhirnya kita sampai di Ambon, tadi disampaikan sampai di Ambon bisa, betul. Yang langsung ke Pulau Buru itu cuma saya, Pak Novianto. Kalau yang ada di BPP Wailata. Tapi kalau yang lain itu ada Pak Wahyu Nuswantoro, ada almarhum Pak Mukmin, ada Pak Rambat Suwarto yang sudah juga pernah bakti, kemudian ada Pak Temo Karyadi, terus ada lagi nama Saudara Sugiono yang dari Ambarawa, kemudian ada satu lagi namanya Muhammad, ada satu lagi namanya Putut Purwanto ya, Putut Purwanto ya. Itu kita nih ya tadi seperti di Ambon di coaching geografis Maluku, jadi Anda nanti kalau mudah-mudahan dapat fasilitas itu speed katanya di Pulau Buru. Jadi kita 9 orang, yang ke Pulau Buru itu 9 orang. Saya, Pak Rambat, itu kalau nggak salah SK saya di Buru Selatan. Pak Nopi, Pak Wahyu, Pak Mukmin, Pak Temo Karyadi itu di Buru Utara Timur. Kemudian Sugiono sama ini kayaknya di Buru Barat harusnya. Tetapi dari 3 kecamatan yang mendapatkan jatah penyuluh 9 orang tadi sama Kepala BPP Savana Jaya itu Pak Ed Peseriron jemput kami, menurut kami 9 orang itu ke BPP ke BKPI. Terus pertanyaan pertama itu di antara 9 orang ini siapa yang pintar main bola? Aku masih ingat betul Pak. Ditanya bukan siapa yang pintar cocok tanam, pintar apa enggak? Ditanya siapa dari 9 orang yang pintar main bola? Rupanya penyuluh itu paling ditakuti bakal di dataran Kaya Putu untuk main bola. Ya semua jawab pintar. Pak almarhum Pak Muhammad jawabannya itu gawat, tinggi besar kok. Semua pintar main bola. Nyatanya betul. Setelah kita berangkat ke sini, langsung ada kesebelasan penyuluh pertanian di dataran Wayapu. Kalau kita turnamen selalu menang. Mengapa begini? Bapak polisian yang main PPL semua Pak. Nanti kalau sudah menjadi 8 besar, sudah mulai datang dari Keliru. Mulai 4 besar datang dari Kantil. Aku ingat betul itu Irfan, ada Jamali Pelu itu pemain Gorontalo, tapi asal Ambon. Nah itu dihadirkan, sehingga aku ingat betul turnamen itu terkenal. Waktu itu bukan PPL lapangan, itu bukan PPL pertanian, tapi Pak Ucu itu PPL lapangan hijau. PPL cuma main bola gitu maksudnya. Pak Ucu, kemudian Pak Fuad, Pak Hasan lagi. Pak Ucu itu pemain PSA, kalau Pak Fuad itu pemain di luar PSA tapi sudah pemain bola. Itu ingat betul, sehingga pas main bola di Graden kita ingat itu PPL timnya atau tim PLN, bukan PPL lagi, PLN. Itu sudah Pak Sanaki, almarhum PLN itu bosnya. Kita main bola itu cuma 7 orang, tapi yang lain belum datang. 7 orang kita main dengan Wedina tapi di Graden. Ujung-ujungnya lengkap setelah hampir 15 menit baru pada datang, sehingga pemain kita lengkap. Di tengah perjalanan baku hantam, baku pukul, sampai Pak Ucu itu ingat saya bapak lagi di Graden. Itu sejarah kita waktu di sini jadi main bola, turnamen itu selalu menang kalau bola. Lalu itu kembali ke Pak Wadi, sudah banyak mengabdikan diri mulai dari Tulehu 11 tahun, sisanya ke Pulau Buru. Kita bersama-sama di BPP Savana Jaya bersama beliau tugasnya di Weleman, kemudian saya Pak Supri di Welo, Pak Tunggu di Wedina, sama-sama juga di BKPP sekarang. Setelah tahun 2015 ada kunjungan Menteri Pertanian Arman Sulaiman di Waikasa ya, panen raya di 15 antara Waikasa 15.
Saya ingat betul adik-adik ini masih THR. Kemudian itu mulai pemekaran kecamatan. Saya usulkan mohon karena kecamatan sudah dimekarkan, BPP-nya juga harus dimekarkan. Alhamdulillah syukur secara resmi 1 Januari 2015 BPP Wailata dimekarkan, tapi belum ada kantornya. Kemudian kita berkantor di rumah saya itu kurang lebih 2 tahun lebih. Setiap ada kegiatan pelatihan itu ditempatkan di rumah saya. Itu pertamanya dulu di teras. Setelah bangunan sebelah rumah sebelah toko itu jadi, kita sempat pelatihan dengan BPP tempatnya di situ, tapi tokonya belum ada. Rumahnya sudah ada, tokonya belum ada. Kita ingat betul. Kemudian secara resmi Balai Keduluan ini tahun 2017 dibangun. Jadi kita 2 tahun berkantor di rumah. 2017 ini dibangun, kemudian Oktober 2017 balai ini resmi kita tempati sebagai Balai Keduluan Pertanian Wailata. Oleh itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wardi yang telah mengabdikan diri secara full time di Kecamatan Wailata, terutama di Desa Weleman, dan mendampingi serta membina petani kami di desa Diluai sampai Purnabadi. Banyak hal, banyak informasi yang telah diberikan kepada adik-adik penyuluh maupun kepada para kelompok tani dan petani binaan, sehingga harapan kami apa yang disampaikan Pak Wati tadi, mari kita tindak lanjuti ke depan. Yang baik kita pertahankan, yang memang kurang harus kita benahi bersama-sama sehingga petani kita ke depan akan lebih baik. Kemudian selain itu saya selaku koordinator yang ada di Kecamatan Wailata tidak lepas dengan kesalahan, kekurangan serta kekhilafan, mungkin canda ketawa tingkah laku yang kurang berkenan. Secara pribadi saya juga mohon maaf. Secara institusi mungkin saya juga mewakili teman-teman. Mungkin kiranya kita bersama-sama sekian tahun mesti ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita sama-sama saling melepaskan kekurangan dan kesalahan ini sehingga ibarat anak bayi mulai hari ini kita tidak punya utang kepada Pak Wati, sebaliknya Pak Wati juga tidak punya utang kepada kita keluarga di BPP Wailata. Saya kira untuk kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan itu semua orang ada. Olehnya itu mari kita sama-sama bergandengan tangan menjaga silaturahim, menjaga kekompakan sehingga BPP ini tetap akan kompak dan bisa bersaing secara baik terhadap BPP yang lain yang ada di Kabupaten Bulu maupun yang ada di Provinsi Maluku. Secara institusi dan secara personil saya yakin teman-teman tidak kalah dengan yang lain secara dedikasi, secara pendidikan. Ya, mari kita tingkatkan bersama-sama. Yang masih usaha kecamatan, yang masih punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, mudah-mudahan teman-teman semua setelah meninggalnya Pak Wati ada generasi-generasi yang punya dedikasi tinggi yang bisa membantu serta mendampingi para petani yang ada di WKPP BPP Wailata. Sekali lagi secara institusi demikian kondisi kita, kecamatan kita, BPP kita, personil kita adalah 12 orang pegawai negeri, ya, 12 orang pegawai negeri, itu penyuluh pertanian, tanaman pangan, peternakan dan pengamat hama. Kalau tambah BPSB berarti 1, berarti adalah 15 orang pegawai negeri ya. Kemudian 2 orang non ASN, berarti keluarga kita ini harusnya 18 orang ya, 1 orang BPSB, 1 orang BOPT, kemudian ada 12 orang itu
penyuluh pertanian dan penyuluh peternakan, yang mana kita sudah bersama-sama sekian tahun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kita bahu-membahu untuk memajukan Kecamatan Welata lewat tupoksi kita yaitu penyuluh pertanian. Mudah-mudahan apa yang selama ini diberikan oleh Pak Wardi, mari kita sama-sama yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik ya kita ukur gak jauh-jauh, sehingga tidak ada kesan di antara kita adalah kesan yang tidak baik. Harapan kita tidak ada seperti itu, sehingga betul-betul penyuluh ini eksis, penyuluh supaya menjadi bagian hati nurani petani. Kalau penyuluh itu sudah menjadi bagian daripada petani, otomatis segala sesuatu permasalahan akan beres. Saya kira seperti itu. Sekali lagi Pak Wardi, kita teman-teman tidak bisa memberikan penghargaan apapun bentuknya. Mungkin ada sekedar bingkisan untuk dikenang, oh iya, sudah tugas di DPP lama, ini adalah satu kenang-kenangan yang mungkin bisa mengingatkan kita kalau pakai darah itu nanti ingat kita semua dulu. Tolong jangan dilihat besarnya bingkisan itu berupa apa ya, karena memang kondisi kita seperti ini, tapi itu anggaplah sebagai kenang-kenangan, sebagai motivasi kita ke depan akan lebih baik. Sekali lagi kita berpisah dalam rangka tugas saja. Yang Pak Wardi tadinya keluarga Balai Bima Pertanian sebagai ASN, mungkin mulai hari ini Pak Wardi adalah sebagai bagian daripada masyarakat Weliman, tetapi kita jaga silaturahim, kekompakan, tetap generasi yang akan datang akan tetap minta petunjuk, minta bimbingan dari Pak Wardi dalam rangka meneruskan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Sekali lagi dari tempat ini saya mewakili teman-teman, barangkali ada kekurangan serta kesalahan baik pribadi, secara institusi, keluarga, kepada Pak Wardi dan keluarga, saya mohon dimaafkan. Dan teman-teman, Pak Wardi ini berhasil dalam rangka terutama di keluarga. Beliau punya anak cuma 2, tapi dua-duanya sudah statusnya sarjana. Nah, ini yang perlu kita tidak lanjuti. Jadi teman-teman penyuluh, kalau yang bapaknya sudah S1, keluarga anaknya ya minimal S1 sebelum bisa S2. Amin. Kalau bapaknya tamatan SMA atau SMK, paling tidak anak kita 1 tingkat lebih tinggi daripada bapak. Kan kita kayak gitu, supaya berarti ada jenjang, ada peningkatan secara sumber daya manusia. Sekali lagi, Pak Wardi ini putra putrinya cuma 2, laki dan perempuan, dua-duanya sudah lulus sarjana S1. Ini yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Karena itu, selamat kepada Pak Wardi untuk kembali kepada masyarakat. Mudah-mudahan di sana beliau ini menjadi panutan, karena beliau itu jadi tokoh untuk Weliman, sudah menjadi tokoh. Beliau sebagai ketua BPD, sehingga tadi disampaikan sibuknya minta ampun, ya, harus menyiapkan panitia pemilihan kepala desa, kemudian harus menyiapkan apa tadi, musdes, karena ketua BPD punya tanggung jawab untuk musdes, musrembang dan sebagainya. Itulah nyatanya penyuluh ini di mana-mana bisa. Saya sangat dukung sekali ke depan atau bulan Desember itu ada pemilihan kepala desa. Kalau teman-teman memenuhi syarat dan berminat, monggo maju sekalian supaya kita buktikan bahwa penyuluh itu bisa. Itu harapan kita, sehingga kalau penyuluhnya ada jadi kepala desa, segala program yang kita hadapi mungkin lebih gampang koordinasinya untuk melaksanakan tugas yang tanggung jawab itu. Itu saya harapkan. Jadi mungkin yang lain-lain mau maju monggo karena sudah paripurna, atau yang masih dinas pun boleh. Yang masih dinas pun boleh untuk mencalonkan kepala desa. Kalau teman-teman bersedia, saya juga sangat dukung. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Sekali lagi kita pisah untuk sementara dengan Pak Wardi. Selamat menjalankan tugas, selamat kembali ke keluarga dan masyarakat. Namun sekali lagi hubungan silaturahmi kekerabatan saja,
Kalau Pak Wati berkesempatan silaturahmi ke BPP terbuka, sebaliknya dulu yang akan silaturahmi ke Pak Wati juga Pak Wati terbuka. Kemudian Pak Rusmin harus bertanggung jawab apa yang terjadi di Dibuai. Yang tadinya 40 kelompok 2 orang, mulai hari ini mungkin Pak Rusmin sendirian. Ya, itu tidak semakin banyak. Tapi saya takut kita ini karena sulit. Kalau perlu bantuan teman-teman silakan dikomunikasikan. Sehingga tadi saya bilang kita ini keluarga, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehingga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu semboyan kita, sehingga majulah pertanian kita, jayalah petani kita, sejahteralah petani kita. Itu harapan kita yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kita double ya, jadi ini ada sedikit agenda yang kita jalankan. Mungkin demikian Pak Wati. Secara pribadi, keluarga, saya, teman-teman, saya institusi, saya yakin bahwa selama bergaul ada kesalahan, ada kekurangan, mungkin menyakiti dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hubungan silaturahmi yang sudah kita jaga, kita berpisah cuma dalam rangka tugas saja. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bersamaannya selama ini dan bisa untuk pengambilan. Kan di desa. Iya. Nah, desa itu kan ada 20% saja pertanian, ya kan? Itu perjuangkan dan tidak lanjut ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai nanti muda perjuangkan kehidupannya, baik tugasnya untuk keluarganya dan bisa berkaitan dengan bangsa-bangsa. Nah, Imam bisa Mas Agus bisa berjuang lebih sukses ya. Pak Wati, mohon maaf saya ada Terima kasih. di lapangan maupun di kantor. Saya mohon maaf Sama-sama. Saya juga selaku manusia biasa mengatakan tindak lainnya yang kurang berkenan yaitu Amin. Mohon maaf yang sebesarnya. Sampai yang masih muda, masih untuk berjuang untuk memajukan pekerjaan yang sangat berat untuk bisa sukses depan dan sukses untuk keluarganya. Amin. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Wardi. Ini adalah orang tua sekaligus senior buat saya yang luar biasa. Pada saat ini saya berterima kasih banyak atas bimbingan oleh Pak Wardi. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dan atas lepas pisahnya Pak Wardi dapat bermanfaat buat saya dan teman-teman semua BPP Wailata khususnya. Terima kasih. Videonya Pak Wati yang selama ini sudah bersama-sama kita memberikan tugas dari dunia pertanian, mudah-mudahan ini bermanfaat ke depan kepada ada di junior dan para petani yang masih ada di kami. Amin. Ya, terima kasih. Apoyo silakan Tuhan tadi juga bisa mengembangkan tadi waktu yang ini Tergantung anak muda. The price of your soul is the final goal. And the cost of a struggle, they say, is a different game. It plays with your heart and then it leaves you to shame while you lock it inside. 'Cause you're the one that you play when the pain is all you know. It's time to just let it go. When you're shouting, you're meant to mend. When you're healing, it's hope.
with a